Mbak Yeni, belakangan kita lihat banyak sekali justru persoalan komunikasi publik yang akhirnya menjadi persoalan dan membuat banyak sekali yang harus berbenah diri. Mbak Yeni, kita baru saja memiliki menteri baru dan langsung membuat heboh karena pernyataannya Pak Purbaya tadi. Dan ini kan akan terus dicari-cari nih kalau sudah satu statement kemudian dikulik-kulik sampai misalnya ke keluarga dan segala macam. Apa yang terjadi pada beberapa anggota DPR juga demikian karena pernyataan komunikasi publiknya. Catatan Mbak Yeni supaya komunikasi publik ini lebih baik lagi di pemerintah dan DPR, apa ya yang harus dilakukan ya? Ya, sebetulnya komunikasi publik yang paling penting adalah dengan tindakan yang nyata. Ya. Jadi kalau misalnya publik melihat bahwa pejabatnya itu melakukan kebijakan-kebijakan yang pro mereka, kelihatan rekam jejaknya, jelas di masyarakat. Itu mungkin slip of tongue atau kesalahan bicara sekali dua kali nggak terlalu masalah sekali, nggak sampai dituntut gitu ya. Tetapi kalau rekam jejaknya selama ini memang tidak kurang atau tidak terlihat pro rakyat, maka kemudian permaafan publik menjadi sangat tipis gitu ya. Jadi pundi-pundi maafnya sudah nggak ada karena sudah lelah sekali gitu. Tapi kalau boleh ya Mbak, saya mau komentarin berbagai macam tuntutan tadi ya. Ada satu sebetulnya yang menurut saya ini imbahnya dari semua tuntutan ini, yaitu apa? Soal penegakan hukum. Jadi persoalan utama negara kita adalah masyarakat atau rakyat ini tidak punya lagi instrumen yang mereka bisa pakai untuk dalam tanda kutip menakut-nakuti para pejabat. Yaitu apa? KPK yang independen. Ketika ada revisi Undang-Undang KPK dulu yang dilakukan oleh DPR, ada pelemahan KPK, kemudian tidak ada yang ditakuti lagi karena hukum pun bisa terkompromikan, bisa diatur di belakang layar. Sekarang kewenangan penyadapan misalnya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas, lalu KPK juga sekarang harus jadi ASN, jadi birokrat. Jadi independensi tidak ada. Padahal itulah alat rakyat untuk membuat agar para pejabat publik bisa tunduk kepada kepentingan masyarakat. Ada yang ditakuti. Sekarang kan enggak. Yang ditakuti adalah siapa yang akan memberikan jabatan. Siapa itu? Ketum partai atau presiden. Itu yang ditakuti. Jadi rakyat kalau tidak demo secara eksplosif seperti kemarin, nggak ribut, nggak rame, mereka nggak peduli. Nah, jadi yang paling penting adalah dikembalikan lagi nih fungsi kontrol masyarakat. Ketika DPR menjadi semacam rubber stamp atau hanya tukang stempel saja, apa yang bisa kita andalkan? Gitu. Nah, tentu kita harus membuat mekanisme atau terus mendesak anggota DPR agar menyuarakan kepentingan masyarakat. Tetapi jangan cuma sekedar teatrikal saja. Oke, dalam rapat-rapat komisi kelihatannya keras, kelihatannya tidak setuju. Tapi nanti terakhirnya juga setuju, semua diloloskan. Nggak ada masalah. Ya, gimana kalau kayak gitu kan cuma teater. Makin teater, ya makin marah rakyatnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.